Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sudah menyempatkan waktunya Uli Chandra berdiskusi dan bertanya dari Duta Narkoba ya. Mungkin pertama kali sebagai Kota Samarinda ke teman-teman Duta Samarinda. Salam kenal semuanya kegiatan saya masih mahasiswa. Ya, aku buka Skype Talk kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman dari Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang yang sudah menyempatkan waktunya untuk berdiskusi dan bertatap online bersama kita teman-teman dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama aku Oli Chandra, biasa dipanggil Ochan. Saya dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda bersama dengan teman-teman yang lainnya. Dan selanjutnya nanti kita kenalannya sambil aku ajak ngobrol teman-teman ya, nggak apa-apa ya. Mungkin pertama kali sebagai yang ngajakin ngobrol, Fauzan bisa kenalan sekaligus menceritakan nih sedikit tentang Duta Anti Narkoba Kota Samarinda ke teman-teman Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang. Silakan Fauzan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal semuanya teman-teman dari Duta Anti Narkoba Malang. Semoga dengan adanya Skype Talk ini dapat mempererat tali silaturahmi kita meskipun kita berbeda pulau ya. Amin. Ya. Untuk perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan Amrillah. Saya dari Duta Anti Narkoba Samarinda. Untuk kegiatan saya masih mahasiswa, tepatnya mahasiswa di Universitas Muhammad Warman, Fisikol. Dan langsung ke Duta Anti Narkoba Samarinda, kegiatannya kita masih punya beberapa kegiatan sih. Salah satunya ya pasti dari aspek peremajaan, kepemudaan, dan juga ada beberapa konten atau event yang kami adakan baru-baru ini yang bernama Chance dan Guns. Nah, Guns itu karena kependekan kita ini adalah Dance itu ya, jadi kita cari singkatan lain itu Guns. Guns itu Gerakan Anti Narkoba Samarinda. Lalu ada Chance yaitu Cerita Anti Narkoba Samarinda. Dan untuk Guns sendiri ini kita lebih semacam langsung berinteraksi dengan para mahasiswa beberapa kampus yang ada di Samarinda tentunya. Dan untuk Chance sendiri itu lebih semacam konten yang lebih santai seperti sharing manja aja gitu kan, sharing di kafe atau sharing yang lebih dalam lagi kalau di Cerita Anti Narkoba. Dan untuk Duta Anti Narkoba sendiri di Samarinda diadakannya mulai tahun 2011 dan kita juga pengadaan ini tidak setahun sekali atau 2 tahun sekali, tidak nentu malahan. Karena di angkatan saya yang 2019 terakhir kali sebelum saya itu adalah angkatan tahun 2015, beda 4 tahun. Nah, jadi baru 4 kali itu tahun 2011, 2012, habis 2012 langsung naik ke 2015, habis 2015 langsung naik ke 2019. Nah, dan untuk wacana tahun ini insya Allah sebenarnya ada sih untuk pemilihan Duta Anti Narkoba tahun 2020, cuman untuk karena pandemi corona ini ya pastilah semuanya diundur. Nah, mungkin itu saja untuk perkenalan dari Duta Anti Narkoba Samarinda. Mungkin saya bisa kembalikan kepada Kak Ochan. Terima kasih. Oke, terima kasih Fauzan atas kata sambutannya tadi, dan mungkin aku sedikit simpulkan ya dari Fauzan yang disampaikan adalah kalau kita dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda itu singkatannya adalah DANS. Nah, maka dari itu kita punya program unggulannya itu ada 2 buah. Yang satu itu Cerita Anti Narkoba atau kita singkat CHANS, sama yang satunya itu Gerakan Anti Narkoba yang kita singkat dengan GANS. Ya. Nah, untuk mungkin aku nambahin sedikit soal Duta Anti Narkoba Kota Samarinda. Kita tadi sudah aku sebutkan ya kalau anggota kita adalah 30 orang, yaitu total seluruh finalis dari Duta Anti Narkoba Kota Samarinda tahun 2019. Dan kita di Duta Anti Narkoba Kota Samarinda itu tidak menerapkan sistem juara, tapi menerapkan sistem penghargaan terbaik. Jadi ada terbaik 1, terbaik 2, terbaik 3,
best intelligentsia, best performance, dan juga best social media gitu. Jadi ada 6 atribut pemenang di duta dan seluruhnya dilantik sebagai duta. Kalau di Samarinda seperti itu. Nah, mungkin selanjutnya Livi mau nambahin mungkin soal ini Duta Anti Narkoba Kota Samarinda. Boleh dinyalain dulu mikrofonnya baru ngomong ya. Silahkan Livi. Livi mikrofonnya belum dinyalain. Silahkan Livi perkenalkan dirinya, lalu diceritakan sedikit soal Duta Anti Narkoba Kota Samarinda. Kok nggak bisa? Sudah nyala. Sudahkah? Sudah, silahkan. Aku diketawain Ocen. Enggak tawa. Emang Livi cantik dan lucu, jadi kita ketawa. Nggak ada tambahan, Kak. Oke, aku mau nanya aja, Livi gimana kesannya selama ini di Duta Anti Narkoba Kota Samarinda? Nggak ada kesan. Semuanya ngeselin. Jahat. Emang jahat. Soalnya tuh kalau di Samarinda tuh ya, kalau lagi rapat gitu, janjiannya tuh pasti nanti jam 7 ya harus sudah sampai sini. Mereka berdua ini tim telatnya tuh telat apa? Curhat. 15 menit, Malah 20 curhat. menit penting. Kita tim ngaret. Buka kartu Jawa di sini. Oke, Buka jadi kartu dia. yang mau disampaikan nggak nih Livi? Enggak sih. Kalau untuk kedepannya semoga sama-sama lebih baik aja. Kalau program kan, kalau tujuannya di sini kan kita saling berbagi program ya supaya kita tuh bisa ngikut adik-adik yang di Malang juga seperti apa, kita juga bisa ngikuti gitu. Terus mungkin adik-adik yang di Malang juga dapat inspirasi dari kita supaya ya kita sama-sama berjalan lah untuk program selanjutnya gimana. Oke, Sharing ya. jadi kita sama-sama belajar di sini ya. Oke, next aku mau nanya dong dari teman-teman Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang, siapa duluan nih yang mau ngomong? Dari Fajar atau Adib? Ayo angkat tangan. Jessica. Oke, Jessica. Kok Jessica? Aku kan pilih Fajar atau Adib. Coba dulu dong. Adib saja Adib. Oke, Adib silakan Adib dinyalakan mikrofonnya dan dikenalkan dirinya sekaligus diceritakan soal Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang. Silakan. Ini udah kedengeran apa belum? Udah kedengeran. Udah. Oke, mungkin aku mau perkenalkan dulu ya. Kenalan Iya. dulu mungkin. Perkenalkan nama saya Adib. Umur saya 17 tahun. Saya baru lulus SMA ini. Dan lagi persiapan untuk ikut tes tulis masuk perkuliahan begitu. Nah, Amin, ini semoga lulus ya. Ya, ini saya cerita apa ini? Boleh diceritakan soal Pengalaman. Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang nih. Kabupaten Malang. Nah, dari kalian. kalau dari kami Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang, jadi kami memang pesertanya dari kalangan SMA. Kalau waktu itu kelas 11 dan kelas 12 SMA. Dan bahkan seniornya pun waktu itu juga masih terbilang habis lulus SMA dan masih semester 1 kuliah waktu itu. Nah, kami semuanya terhitung 2019 sebanyak 20 finalis, 10 finalis putra dan 10 finalis putri. Waktu grand finalnya pun yang menang diambil 5 pasang. 21, 23 putra putri, dan juga ada gelar tambahan atau gelar atribut yaitu gelar favorit dan persahabatan. Oke. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau dikenalkan dari Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang, Adib? Programnya selama ini mungkin udah ngapain aja?
Untuk programnya, karena memang kami di bawah naungan langsung dari BNN Kabupaten Malang, jadi setiap minggunya kami pasti ada saja tugas yang diberikan oleh Ibu Bapak BNN, seperti mendampingi untuk sosialisasi di sekolah-sekolah, kemudian juga terjun langsung untuk mengetes urin nih masyarakat, baik di lingkungan sekolah ataupun para pegawai-pegawai perusahaan seperti itu. Namun karena keterbatasan waktu kita, karena kan kita dari siswa sekolah, kita pun waktu weekday kan nggak mungkin juga kita ngelepas sekolah kita, karena pendidikan juga nomor satu. Jadi kita masing-masing anggota punya program sendiri nih, program sendiri yang dijalankan di sekolahnya masing-masing. Seperti kalau saya punya program yang namanya Sekolah Bersinar. Jadi Sekolah Bersinar ini namanya Sekolah Bersih dari Narkoba. Jadi saya mulai dulu dari sekolah saya ingin lihat sekolah saya ini udah bersih dari narkoba apa belum. Nah, kalau kegiatannya saya biasanya bekerjasama dengan ekstra-ekstra. Seperti kalau kemarin saya bekerjasama dengan ekstra kurikuler English Club. Saya berhasil seperti mengadakan sebuah acara sosialisasi yang pesertanya waktu itu kayak anggota baru dari English Club seperti itu loh. Jadi kita sosialisasi, berbagi, sharing, pengalaman, terus tanya-tanya juga. Terus kemarin juga sempat bekerjasama dengan tim jurnalistik buat mading 3 dimensi yang bertemakan narkoba kayak gitu. Jadi lebih ke arah ini sih, ke arah edukasi ke teman-teman sebaya. Gitu. Oke. Jadi keren banget ya programnya Adip gitu. Tadi aku ada dapat satu benang merah. Ternyata teman-teman di Kabupaten Malang ini masing-masing punya program sendiri-sendiri ya. Nah, nanti aku minta tolong diceritain gitu programnya teman-teman masing-masing itu gimana kayak Adip tadi. Nah, programnya Adip tadi keren banget nih. Yang mana programnya adalah Sekolah Bersinar yang menggandeng teman-teman dari ekstra di sekolahnya. Gitu ya, Dip ya. Dan itu Ya, dari English Club sama tim jurnalistik. Keren banget buat mading 3D-nya. Mading 3D-nya ada ininya nggak di upload di mana gitu? Aku penasaran pingin lihat hasilnya. Sempat belum ada kayak semacam kayak gitu, tapi cuma ya dilihat sama teman-teman aja waktu itu. Oh gitu, sayang banget ya nggak difoto gitu kan. Kalau Ya, misalnya difoto kan bisa jadi ini nih penyemangat kita di Samarinda untuk ngebuat media kreatif yang kayak gitu gitu. Terima kasih Adip tadi atas perkenalannya dari teman-teman Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang. Selanjutnya aku mau nanya nih ke Kak Lili Ikelima. Nah, Kak Lili boleh dinyalakan mikrofonnya. Hai Kak Lili. Oh gitu. Belum nyala ya? Udah nyala ini. Udah. Oke, Kak Lili bisa dikenalkan dirinya, terus bisa diceritakan gitu pengalamannya selama menjabat di Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang selama ini. Silahkan Kak. Iya. Jadi perkenalkan saya Lili Iklima Syafirina. Sama seperti teman-teman yang lain, saya angkatan 2019. Untuk pengalamannya masih nggak banyak sih, cuma ya ada sosialisasi di desa, terus itu sosialisasi ke teman-teman di sekolah. Terus kalau di sekolah tuh saya ada program kan, ada pelajaran kewirausahaan. Nah itu setiap kelas pasti ada kreasi seperti membuat kreasi dari goni atau buat makanan, buat manisan. Nah dalam pembelajaran tersebut saya mengasih edukasi juga sama teman-teman kalau kita kan udah ada ilmu tuh buat bikin barang, bikin makanan. Nah, itu bisa jadi salah satu wadah buat mengembangkan juga untuk waktu luang kita nggak bisa ngapa-ngapain, bisa menyalurkan ke kegiatan tersebut sehingga kita bisa menghindari dari salah pergaulan atau yang lainnya. Lalu kalau di sekitar sini sih di desa itu
sosialisasinya ke ibu-ibu. Kenapa kok saya milih ibu-ibu? Dari sekian banyak ibu-ibu itu tingkat protektifnya itu kan tinggi. Jadi untuk mendidik anak-anaknya agar tidak terjerumus ke pergaulan yang salah, itu juga saya menggairahkan ibu-ibu agar memberi pendidikan tentang narkoba kepada anaknya. Sama apa lagi ya? Itu juga habis itu juga sosialisasi ke sekolah saya dulu, ke SMP saya dulu. Jadi saya kayak ada kebanggaan gitu bisa menginformasikan tentang narkoba ke sekolah saya. Belajar, Kak? Oke, kalau programnya Iklima secara pribadi tadi adalah sosialisasi ke ibu-ibu sama ke teman-teman di sekolah berarti ya? Ya. Oke, terima kasih Lili tadi ya udah memaparkan sedikit gitu. Nah, selanjutnya aku mau nanya ke ini nih, ke Kak Fajar. Sudah siap Kak Fajar ya? Silahkan dikenalkan dirinya dan diceritakan pengalamannya di Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang. Oke, perkenalkan nama saya Fajar Ubedillah Amin. Ya, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya berkecimpung dalam Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang 2019. Saya masuk ke Duta Anti Narkoba ini banyak pelajaran dan pengalaman yang saya dapat. Saya dulu itu orangnya itu individual, sering takut dan demam panggung. Terus karena saya alhamdulillah ditunjuk sebagai duta sekolah, saya terpilih menjadi duta sekolah, kemudian saya dikirim untuk ikut Duta Anti Narkoba. Dan di situ saya ingin belajar dari nol, belajar dari nol di Duta Anti Narkoba ini. Jadi saya di sini sangat menyerap banyak materi yang dikasih sama materi saat karantina. Jadi di situ saya baru tahu bagaimana sih cara public speaking yang benar, bagaimana sih cara ngomong di depan orang banyak, bagaimana sih cara attitude-nya gini-gini. Attitude sebagai duta. Jadi di sini pengalaman saya ini yang saya ambil banyak sekali. Kemudian untuk program saya sendiri di sekolah saya ini adalah sekolah madrasah aliyah negeri yang berbasis Islam. Jadi setelah di duhur, pas waktu duhur ini ada program sholat berjamaah. Jadi untuk seluruh siswa sekolah saya itu sholat berjamaah. Pas waktu duhur itu sholat berjamaah. Sangat untuk menyebarkan kebaikan. Belum dah serius. Ya, kepada teman-teman dari Kabupaten Malang, semuanya udah ngasih ini selama dan terima kasih juga banyak ilmu yang sudah ditransfer sampai hari ini. Dan aku mau memberikan semangat untuk teman-teman dari Malang, luar biasa bentuk asosiasi yang namanya Duta Anti Narkoba. Tujuannya untuk membentuk asosiasi ini adalah bukan untuk mencari gelar atau apapun. Kan punya jargon ya, BNNRI adalah stop narkoba kayak gini. Kita sama-sama screenshot ya nanti bisa. Kak Adib, are you here? Masih connecting. Oke, sabar. Jangan lupa untuk tuliskan nama Instagram kalian